Baru-baru ini, jagat maya dihebohkan oleh sebuah pernyataan dari suara yang sangat mirip, Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sebuah kalimat yang bunyinya sangat menampar. Gaji guru membebani negara. Pernyataan ini terasa seperti pukulan telak bagi jutaan pahlawan tanpa tanda jasa di seluruh pelosok Indonesia, seolah menempatkan para pendidik sebagai biang keladi borosnya anggaran negara. Awalnya, kami di sisi tengah juga merasakan kemarahan yang sama. Kami langsung mengumpulkan data, menyiapkan argumen, dan merancang sebuah video jawaban keras untuk pernyataan yang kami anggap sangat tidak adil ini. Tapi, di tengah proses itu, kami menemukan sebuah fakta yang jauh lebih mengkhawatirkan. Setelah melakukan verifikasi mendalam, kami menemukan kebenarannya. Pernyataan viral tersebut adalah HOax, sebuah rekayasa yang kemungkinan besar dibuat menggunakan teknologi artificial intelligence atau AI. Fakta bahwa ini adalah hoax tidak membuat masalahnya selesai. Justru sebaliknya, ini melahirkan pertanyaan yang jauh lebih penting dan jauh lebih fundamental. Mengapa sebuah kebohongan bisa begitu viral dan dengan mudahnya dipercaya oleh jutaan orang Indonesia? Apa yang sebenarnya salah dengan negara kita, sehingga sebuah rekayasa fitnah terasa lebih nyata daripada kebenaran itu sendiri? Video ini bukan lagi jawaban untuk Sri Mulyani. Ini adalah investigasi sisi tengah untuk membongkar mengapa kita semua begitu mudah tertipu dan diadu domba. Jawabannya sederhana. Hoax ini bekerja dengan sangat efektif karena ia menyentuh dan mengeksploitasi luka yang sudah ada dan nyata. Kebohongan ini viral bukan karena teknologi AI-nya canggih, tapi karena narasi pemerintah kurang menghargai guru sudah menjadi kebenaran yang dirasakan oleh jutaan rakyat. Untuk memahami mengapa kita tertipu, kita harus terlebih dahulu memahami realita penderitaan dan perjuangan para guru yang sesungguhnya, yang membuat mereka menjadi target empuk dalam narasi adu domba ini. Untuk benar-benar memahami, kita harus melihat langsung ke lapangan, ke pelosok-pelosok negeri, dan menyaksikan realita perjuangan para guru yang sesungguhnya. Mereka bukanlah sekadar angka statistik dalam neraca keuangan negara. Mereka adalah urat nadi dari masa depan bangsa ini. Mari kita mulai dari para pahlawan yang paling terlupakan, para guru yang mengabdi di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal. Mereka adalah orang-orang yang setiap pagi harus menyeberangi sungai tanpa jembatan, berjalan kaki melewati pematang sawah dan perbukitan selama berjam-jam, hanya untuk bisa sampai ke sebuah bangunan kayu sederhana yang mereka sebut sekolah. Di sana, mereka tidak hanya bertugas sebagai pengajar, mereka adalah segalanya. Mereka adalah kepala sekolah, petugas perpustakaan, petugas kebersihan, sekaligus menjadi figur orang tua pengganti bagi anak-anak yang mungkin jarang melihat orang tuanya karena harus bekerja di kebun dari pagi hingga petang. Mereka mengajar di ruang kelas yang atapnya seringkali bocor, dengan papan tulis yang sudah lapuk dan seringkali tanpa akses listrik, apalagi internet. Gaji mereka mungkin habis hanya untuk biaya transportasi dan membeli kapur tulis. Mereka adalah bukti nyata bahwa mengajar bukanlah sebuah pekerjaan, melainkan sebuah panggilan jiwa. Lalu ada potret kedua yang mungkin lebih dekat dengan kita semua, bahkan di kota-kota besar. Perjuangan ratusan ribu guru honorer. Mereka adalah tulang punggung yang sesungguhnya dari banyak sekolah negeri di Indonesia. Mereka mengajar mata pelajaran yang sama, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang sama rumitnya, dan menghadapi murid-murid yang sama dengan guru ASN. Bedanya, nasib dan kesejahteraan mereka. Mari kita bicara data. Gaji seorang guru honorer di banyak daerah hingga hari ini masih berkisar antara 500.000 hingga 1,5 juta rupiah per bulan. Sebuah angka yang jauh di bawah upah minimum regional manapun di Indonesia. Ini menciptakan sebuah beban ganda yang luar biasa. Di satu sisi, masyarakat dan negara menuntut mereka untuk menjadi pendidik yang profesional, kreatif, dan inspiratif di depan kelas. Di sisi lain, setelah bel pulang sekolah berbunyi, mereka harus memutar otak untuk mencari pekerjaan sampingan, menjadi ojek online, berjualan kue, atau menjadi admin toko online, hanya untuk memastikan ada beras di dapur dan susu untuk anak mereka. Bagaimana kita bisa berharap mereka mencetak generasi emas jika untuk bertahan hidup saja mereka harus berjuang setengah mati? Dan inilah poin yang paling fundamental yang seringkali dilupakan oleh para teknokrat yang hanya melihat angka dalam sebuah tabel.
Dari manakah seorang menteri keuangan yang hebat itu belajar tentang ekonomi? Dari mana seorang insinyur yang merancang jembatan megah itu belajar tentang fisika dan matematika? Dari mana seorang dokter yang setiap hari menyelamatkan nyawa itu belajar tentang biologi? Jawabannya hanya ada satu, dari seorang guru. Setiap profesi hebat yang membangun negara ini, tanpa terkecuali, adalah hasil dari investasi waktu, kesabaran, ilmu, dan keringat dari seorang guru di masa lalu. Guru adalah akar dari semua profesi. Mereka adalah fondasi tak terlihat yang menopang seluruh bangunan kemajuan sebuah bangsa. Menganggap akar dan fondasi ini sebagai sebuah beban, sama saja dengan tindakan seseorang yang sedang sibuk menebang dahan pohon tempat ia sendiri sedang duduk. Sebuah tindakan yang bukan hanya keliru, tapi juga sangat berbahaya bagi masa depan kita semua. Bahaya itu adalah sebuah skenario distopia jika kita sebagai bangsa terus-menerus tidak mendorong dan menaikkan derajat guru. Mari kita coba proyeksikan jika cara pandang ini tidak pernah berubah. Jika gajinya tidak sepadan dengan biaya hidup yang terus meroket, dan jika jenjang karirnya tidak menjanjikan sebuah masa depan yang cerah, maka para lulusan terbaik dari universitas-universitas ternama di Indonesia tidak akan pernah mau menyentuh profesi ini. Mereka akan hilang, dan profesi guru hanya akan menjadi profesi paksaan. Dan apa hasil? Hasilnya adalah anjloknya kualitas sumber daya manusia Indonesia secara massal. Kita akan meluluskan jutaan sarjana yang hanya hafal teori, tapi tidak bisa berpikir kritis. Kita akan memiliki jutaan angkatan kerja yang tidak inovatif, tidak disiplin, dan tidak mampu memecahkan masalah. Kualitas output dari seluruh sistem pendidikan kita, dari Sabang sampai Merauke, akan menurun drastis. Di saat yang sama, negara-negara tetangga kita, Vietnam, Malaysia, Thailand, justru sedang berlomba-lomba memuliakan profesi guru mereka. Mereka menaikkan gaji guru setara dengan gaji seorang manajer di perusahaan swasta. Mereka memberikan beasiswa dan pelatihan terbaik, dan mereka menjadikan profesi guru sebagai profesi yang paling dihormati di masyarakat. Hasilnya, mereka justru akan panen generasi emas. Kita tidak akan lagi bisa bersaing dengan mereka di panggung global. Kita hanya akan menjadi pasar bagi produk-produk canggih mereka dan menjadi penyedia tenaga kerja murah untuk pabrik-pabrik perakitan milik mereka. Jika Ibu Menteri Keuangan dan pemerintah benar-benar serius ingin melakukan efisiensi anggaran dan menaikkan taraf gaji guru, maka pisau analisis dan pisau pemotongannya seharusnya tidak diarahkan ke bawah, kepada para guru yang gajinya sudah pas-pasan. Pisau itu seharusnya diarahkan ke atas, kepada lemak-lemak. Pemborosan anggaran yang sudah jelas-jelas ada dan terlihat oleh mata telanjang. Mari kita bicara tentang tuntutan keadilan anggaran yang pertama, pangkas anggaran boros para pejabat. Kita tidak perlu mencari jauh-jauh. Kita sudah sama-sama tahu tentang tunjangan-tunjangan fantastis para anggota dewan dan pejabat tinggi eselon 1. Kita sudah terlalu sering membaca berita tentang anggaran perjalanan dinas ke luar negeri yang nilainya miliaran rupiah hanya untuk sebuah studi banding yang tidak jelas hasilnya. Kita sudah melihat proyek renovasi rumah jabatan yang menghabiskan puluhan miliar, atau tentang pengadaan mobil-mobil dinas mewah di saat rakyat diminta untuk hidup sederhana. Satu kali saja anggaran perjalanan dinas sebuah komisi di DPR ke Eropa, biayanya mungkin setara dengan gaji ratusan guru honorer di pelosok selama 1 tahun penuh. Disinilah letak beban itu sebenarnya, bukan di slip gaji seorang guru SD di desa. Tuntutan keadilan anggaran yang kedua, yang gaungnya lebih besar lagi. Sahkan undang-undang perampasan aset dan sikat habis para koruptor. Uang untuk menggaji semua guru di Indonesia secara layak, untuk membangun semua sekolah yang rusak, untuk memberikan tunjangan khusus bagi para pahlawan di pelosok, uang itu sebenarnya ada. Jumlahnya ratus triliun. Uang itu tidak hilang, ia hanya sedang diparkir secara ilegal di rekening-rekening para koruptor dan kroni-kroni mereka. Mengapa pemerintah tidak mengerahkan seluruh kekuatan politiknya untuk mengambil kembali uang rakyat yang telah dicuri ini? Dan pemerintah harus bersih-bersih sarang tikus di sistem pendidikan itu sendiri, sampai guru yang sebenarnya masih menderita. Jadi,
Setelah melihat kembali betapa beratnya realita perjuangan para guru dan betapa mengerikannya masa depan jika mereka kita abaikan, kita bisa kembali ke pertanyaan awal dan menyimpulkannya. Hoax suara AI yang menyerang guru itu viral bukan karena kecanggihan teknologinya, tapi karena ia memvalidasi kemarahan dan kekecewaan yang sudah terpendam di dalam diri kita. Hoax ini menjadi senjata yang sangat ampuh bagi pihak-pihak yang ingin menciptakan kekacauan, karena ia dibangun di atas fondasi penderitaan yang nyata. Penderitaan para guru adalah fakta, dan fakta inilah yang dieksploitasi. Ini membawa kita pada pertanyaan debat terakhir. Jika Anda adalah pembuat kebijakan, dan Anda benar-benar ingin memperbaiki nasib serta kualitas guru di Indonesia, langkah pertama mana yang akan Anda prioritaskan? Memperjuangkan kenaikan alokasi anggaran pendidikan di dalam konstitusi menjadi 25% dari APBN, memberikan lebih banyak sumber daya segar untuk digelontorkan, ataukah melakukan audit total terhadap anggaran 20% yang sudah ada, memotong semua pemborosan dan inefisiensi di kementerian atau lembaga lain, dan mengalihkan dana hasil penghematan itu sepenuhnya untuk kesejahteraan dan pelatihan guru. Tambah alokasi anggaran atau benahi alokasi yang sudah ada. Tuliskan pilihan dan argumen Anda di kolom komentar. Mari kita berdiskusi. Sampai jumpa di sisi tengah berikutnya.